Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi dengan saya, Chef Rio, channel Sayur Bening di hari Senin ini. Ah, yang ini Bitcoin lagi turun. Ini siapa ya udah 8 hari loh nggak mau dikasih lewat Bitcoin ini ke 50.000. Dihitung dah hari ke-8 ini, yang 8 hari yang lalu tembus 50, bentar ditekan ke bawah. Kemarin juga begitu, udah 49.000 something ditekan lagi ke bawah. Ini stres juga kita lihat tiap hari begini. Seharusnya udah tembus 50 ini. Dia juga ke bawah nggak mau digantung dan mereka akumulasi terus Bitcoin ini. Dan cuma kayaknya koin-koin paus yang ini sekarang lagi mereka pump itu ya, Solana gitu, Avalanche itu, ini 2 hari ini koin-koin yang naik itu yang dipegang sama Carter itu ya. Terus pagi ini agak naik NFT ya, NFT mana juga yang pegang banyak orang-orang Grayscale ya. Ini udah agak hati, saya lihat gejala begitu ini mungkin mereka cari duit di ini dulu, di altcoin ini ya, sambil dia tahan harga BTC. Ethereum juga udah 2 minggu tuh begitu-gitu aja, sideways gitu ya, lebih dari 10 hari lah Ethereum, hampir 2 minggu, lebih dari 10 hari tuh sideways begitu. Jadi kayaknya mereka tahan, mereka setel ini BTC Ethereum di situ-situ. Cuma altcoin apa yang mereka hold itu yang mereka inikan dulu di situ, mereka cari duit mungkin, terus dananya diakumulasi, nanti dia tambah lagi ke Ethereum sama BTC, baru mungkin nanti baru dinaikkan gitu atau apa, kita nggak tahu lah skenario mereka. Tapi buat saya ini, saya udah wanti-wanti, saya lihat gejala begitu ya. Saya pikir juga seperti yang setelah saya bilang, kita agak hati-hati ya, udah mau masuk September. Ada yang tanya, kok September gimana, apa udah setelah diundur tapering ya. Sekarang market susah dibaca. Kalau untuk history ya, kamu lihat September tahun lalu 2018, 2019, 2020 itu September selalu merah ya. Tapi waktu bull 2017 ya, dia green. Nah, susah kita tebak. Tapi kalau saya lihat udah begini ini, saya sih udah wanti-wanti. Saya udah nggak 2 hari ini saya cek begitu, lihat permainannya, saya udah nggak seret gitu ya. Jadi saya Cardano saya udah biarin gitu sampai 2 hari sebelum smart contract udah finish. Jadi saya sekarang apa ya, udah nggak target apa, saya cuma tinggal satu aja ini. Saya lihat karena kemarin XDC saya sempat sangkut, udah saya ini CL saya masukkan ke T-Vol. Nah ini lagi dibanting, malah saya mau kasih masukan buat kalian yang sangkut di XDC kemarin, yang ngikut-ngikut saya gitu ya, banyak yang ada yang sangkut. Kalau kalian mau CL, masukkan ke T-Vol ya, karena saya lihat dari semua koin yang udah naik pump, yang belum itu Theta, T-Vol. Tapi Theta T-Vol biasanya engine-nya itu yang kalau mau naik lebih cepet gitu ya. Terus dia tanggal 1 ini ada, terus mereka masih ada event-event. Jadi saya, hitungan saya ya, karena Theta sama T-Vol itu punya Google, part bagian dari mereka pasti ada jatahnya untuk naik gitu ya. Jadi selain yang apa koin-koin lain saya udah nggak tertarik gitu. Maka saya kemarin saya punya XDC, saya cut, saya taruh di T-Vol. Udah saya biarkan karena bukan untuk 1-2 hari. Nah ingat, ini yang mau ini saya nggak suruh kalian ikut saya ya. Jangan nanti harus saya kayak apa, gua kayak dikejar-kejar, kayak gua harus tanggung jawab gitu ya. Disclaimer on, saya bukan financial advisor kalian, saya bukan penasihat keuangan kalian juga gitu ya. Nggak ada bayaran, nggak dapat apa-apa ya gitu. Jadi saya cuma sampaikan strategi terakhir saya untuk ini.
menutup kuartal ketiga di September ini, kuartal terakhir, kuartal ketiga ya, bulan terakhir untuk kuartal ketiga. Jadi saya nggak konsentren ke koin lain lagi. 2 hari ini dari Minggu, Sabtu malam, Minggu saya lihat, oh ini permainannya, karena kita nggak tahu kubu mana ini. Udah terpecah kubu ya. Ada yang mau naik. Saya dapat info itu yang seharusnya 2 hari lalu udah naik, mereka target naik gitu. Ada grup lain yang masih neken gitu, nggak mau kasih lewat dulu. Mungkin mereka lagi akumulasi gitu ya. Jadi udah nggak seret lihat begitu, nggak ada. Ini kita yang anak teri, model kita anak teri ini bahaya. Salah-salah perhitungan dikit, tiba-tiba dia hancur. Jadi saya nggak mau kena kayak si Elon hari itu gitu lagi. Ya udah, saya koin-koin lain saya udah nggak fokus ya. Mau event apapun nggak, karena ada yang kemarin XDC sempet sangkut dikit, ya udah saya CL karena saya cuma pas saya lihat dia drop kemarin itu, oh ini saya udah kebaca. Jadi gini lagi gejala, saya ingatkan buat kalian siapa yang mau beli koin, kalau kalian masih mau ini ambisi ya, tapi jangan beli koin yang 10 hari lalu udah naik kayak XDC 10 hari. Ternyata sekarang ada berapa koin yang udah naik-naik itu udah turun-turun, begitu BTC koreksi langsung gampang sekali longsor gitu ya. Jadi yang koin-koin gitu nggak usah lagi ya, nggak ada harapan lagi ya. Jadi jangan beli koin gitu lagi. Yang kita sekarang, buat saya sekarang saya target yang belum. Karena tinggal Tifol saya lihat yang belum ini. Habar masih ada dikit, saya Habar masih ada keep, yang sisa ini saya biarkan aja karena dia masih ada event, itu aja saya biarkan. Kalau dia nanti tembus lagi ke 4.000, sisa saya pegang. Saya rasa masih bisa tembus ke 4.000, sisa-sisa saya ini karena dia masih ada event. Ya, udah saya biarin. Habar saya tunggu. Nah, buat yang Matic tadi pas turun kok gimana, ketakutan CL atau apa, terserah kalian. Informasi yang saya dapat ya, Matic ini banyak orang Wall Street pegang, hedge funds. Jadi saya nggak mau CL, saya biarkan. Jadi kalau nggak nanti saat saya mau keluar market, rugi dikit saya lepas. Kalau dia jadi ya syukur, itu saya ya. Nah, kalau kalian yang mau CL yang takut silakan ya, bisa kalian switch ke Tifol, bisa juga, terserah kalian karena itu uang kalian. Dior ya, selalu saya ingatkan, Dior nggak harus ikut saya nggak mau kalian ikut saya gitu. Oh kalau terus nanti kalau sangkut, oh udah cari saya gitu ya, karena saya cuma jelaskan ini sekarang market nggak gampang ya, kondisi gitu complicated karena terlalu banyak grup gitu ya. Yang masuk ini pos-pos itu ada grupnya lagi gitu ya. Jadi agak-agak ribet, kita sulit ngebaca dia punya pergerakan gitu. Jadi paling nggak saya ambil keputusan, saya ambil Theta sama Tifol. Theta saya nggak terlalu ini, saya agak lebih fokus ke Tifol ya, karena itu dia punya engine. Biasanya kalau lihat history kuartal pertama kedua, kalau lagi mau naik kenceng itu Tifol gitu ya. Theta kuartal pertama aja kayak Godzilla, nggak bisa di stop waktu itu ya. Kuartal kedua melempem gitu, sedikit aja naik gitu. Maka saya lebih fokus ke Tifolnya karena itu istilahnya pembakaran dia gitu ya. Istilah kalau mobil itu bensinnya Tifol itu ya. Jadi itu aja saya fokus karena saya yakin. Kenapa karena dia bulan 9 ini dia ada eventnya, beberapa event ya. Ada yang dipercepat, dia punya hackathon tanggal 1 ini, hackathon buat Tifol ya. Jadi maka saya switch, saya punya XDC kemarin, saya cut loss karena masih cuma saya rugi 2% lah. Udah saya lihat kondisi marketnya, udah saya ke Tifol. Lagian sekarang kalaupun kalian rugi 10%, kalian cut off ganti ke Tifol nggak apa-apa, karena Pak Tifol lagi turun. Ini konten kan lagi turun tuh ya. Sambil kalian tunggu, bukan 1-2 hari loh. Kalau kalian mau ikut saya ya, saya taruh dalam jangka paling nggak 2 minggu ini sampai pertengahan September lah. Target saya di Tifol. Jadi saya bukan lihat 1-2 hari ya. Ingat baik-baik. Saya bukan invest itu lihat 1-2 hari ya. Bukan
togel gitu ya. Togel pun Anda beli kode juga nggak jelas gitu. Anda bayar kodenya masih nggak jelas ya kan. Jadi eh, strategi saya terakhir gitu, saya nggak ini, saya Cardano saya tunggu aja, dia punya SC dua hari sebelumnya udah saya TP, kabar kalau nanti dia dalam bulan depan ini September dalam 2 minggu ini dia bisa hari yang mana saya nggak tahu bisa tembus 4.000 udah TP ya kan. uh, Matic juga begitu, tinggal TIFL. Target saya agak di TIFL gitu ya, karena ada berapa koin saya ini agak saya fokus di TIFL. Itu aja satu, saya lebih target satu, sisa sampai pertengahan bulan September ini target saya itu TIFL sama Theta ada dikit saya ini ya. Itu aja. Lain saya udah nggak ini karena memang ada tanya tuh soal tweet Alex Masinki taperingnya di ini gimana kok bahas. Ya memang tapering udah diundur. Tetap kalau dia nanti udah mau harus dibanting kena dam BTC ya dibanting. Kalau memang dia mau ini kan di bulan 9 ini. Saya udah wanti-wanti lah, kita nggak pasti, saya nggak bisa bilang pasti, nggak ada yang tahu. Kalian mau tanya sama siapapun, nggak ada yang tahu pasti, ya. Dunia kripto tuh nggak ada yang hebat. Yang hebat itu yang kendali market. Siapa kendali market? Ya pos-pos besar, Elon Musk, Mark Cuban, terus Goldman Sachs, ya kartelnya Grayscale itu mereka, ya. Bukan kita, ya. Kita ini nggak ada seujung kuku mereka gitu, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi kita hanya baca celah-celah mereka gitu ya. Nah, jadi itu soal tapering ya diundur ya itu ada yang bilang akhir tahun, ada yang bilang tahun depan. Yang penting dia soft, ya nggak terlalu guncang market lah ya. Kalau si Jerome Powell udah bilang gitu. Terus gimana kok menurut ini Alex Masinki analisanya 120 sampai 160K ya itu udah saya lihat interview dia sebulan setengah yang lalu di Kitco dia udah target begitu. Dia bilang Bitcoin di penghujung tahun 2021 ini atau awal tahun 2022 bisa hit ke antara 120.000 US dollar sampai 160.000 US dollar. Ya kita lihat aja, namanya analisa kan nggak ada yang pasti. Tapi dia tahun-tahun kemarin itu dia hit, ya boleh dia hit karena waktu itu juga Fed belum masuk ya, jujur ya banyak yang belum masuk kata. Tapi tahun ini beda, jadi susah, kita nggak bisa jelas. Mereka juga expert itu semua banyak yang analisanya melenceng, benar. Karena kadang mereka nggak tahu, tiba-tiba ada yang dump itu, siapa tuh ya? Rupanya ada grup lain lagi gitu ya. Jadi agak sulit tahun ini memang ini pergerakannya itu nggak seperti biasa. Mereka banyak yang pengalaman itu analisa mereka banyak melenceng ya. Jadi maka untuk itu ikut arus saja, pelan-pelan, hati-hati ya. Terus gimana dengan hari ini tanggal 30 event-event? Ya udah kalau memang gagal nggak usah takut, hold dulu ya. Zil misalnya ya, Habar ada eventnya, Matic ada event hari ini kalau memang dia merah. Juga hari ini 30 kita kan belum di sana belum 30 ya. Mereka masih 29 malam gitu. Ya kita lihat aja sampai besok naik atau enggak. Kalau enggak apa-apa, hold dulu, jangan takut. Karena apa? Kita lihat ini belakangan histori itu malah setelah event baru mereka naik. Misalnya Celo waktu saya suruh kalian beli itu kan saya bilang ada event. Nggak taunya dia melempem. Nah, sangkut kan. Tapi setelah seminggu kemudian nih Celo terbang, nggak ada event. Ya, jadi yang pegang akhirnya kejemput cuan. Ya, begitu. Tesos juga gitu. Awalnya dikit, event dia naik dikit. Nggak taunya setelah habis event ini dia terbang gitu. Ya, jadi hold, nggak usah takut. Yang penting kalau kita pegang koin-koin bagus, nggak usah takut. Ya, kadang mereka walaupun nggak ada event, kalau nanti menurut info yang saya dapat, sosnya awal bulan 9 ini udah di pump mereka. Harus tembus ke 50.000. Ya, harus naik itu. Jadi
kalau BTC udah naik, Ethereum udah saatnya mereka pump, itu yang kita pegang ini ngikut, pasti ngikut. Jadi nggak usah takut. Habar, Matic kita pegang gitu ya, nggak ada yang perlu ditakut gitu. Ya. Atau apa satu lagi, Zil agak telat, tapi nanti kalau BT dia ngikut kok. Ya. Jadi nggak usah takut. Saya sebab pengen hari ini Senin janji kan mau bahas Zil, tapi kalau lihat kondisi gitu apa yang mau dibahas juga percuma gitu ya. Zil juga sedikit lah sia-sia ulas ya. Zil juga hari ini kan dia punya event itu kan network upgrade. Network upgrade juga sebenarnya dia bersihkan dia punya website, dia punya platform itu istilahnya sampah-sampah lah ya kan, smart kontraknya dia ada sedikit masalah di smart kontrak ya, di Zil ini ya. Bagus sih dia upgrade ini, ada istilah pembetulan gitu ya, harus di mana di fix ini itu, terus juga istilah kalau komputer itu di refresh gitu ya, komputer kayaknya di refresh. Nah dia punya network itu di upgrade gitu ya. Jadi Zil mungkin juga kalau hari ini dia nggak naik ya, nggak usah takut, mungkin nanti setelah awal bulan September ini Bitcoin naik, Ethereum dia pasti ngikut itu ya. Kalian nggak bakal istilahnya minus, enggak. Paling enggak bisa cuan tipis. Ya, hold aja dulu. Ya, seperti yang saya ajarkan, nggak ada ruginya kita hold gitu daripada duit Anda terduduk di bank, nggak dapat apa-apa, duduk di koin gini, sekarang masih ada masanya, pasti ada cuan. Lebih bagus cuannya daripada bunga bank. Itu, ya, hitungannya. Ya. Jadi nggak usah takut. Terus, ada sedikit XRP, ada sedikit ini berita XRP mantap. Kemarin dulu saya lihat berita itu XRP, SEC salah satu dia punya apa namanya, orang-orang top level apa namanya itu, aduh kok gua lupa, itu mengundurkan diri ya. Direktur, salah satu direktur gitu ya. Dia kan ada pangkat-pangkat ya. Kayak paling tinggi kan si chairman-nya si Jan Gensler sebagai chairman. Dia ini direktur. Jadi dia kan ada divisi-divisi ya, bagian direktur ini yang hari itu sempat surati Ripple gitu. Jadi di surat itu dia ngakui kelemahan kesalahan daripada SEC, ada uraiannya ya. Jadi surat ini sekarang bocor, ketahuan banyak orang gitu. Kan malu SEC jadi ini. Jadi istilah kemarin dulu hari kita Sabtu sini, dia Jumat lah di sana. Jadi dia umumkan dia mengundurkan diri. Sebenarnya itu bukan udah tahu orang kalau dia itu dipaksa mundur, berarti istilahnya dipecat itu sebenarnya. Cuma secara halusnya udah lu mengundurkan diri dah, lu nggak usah ini lagi. Karena dia baru duduk jabatannya itu Januari gitu tahun ini. Dia masih baru, jadi disinilah setelah saya wah bagus ini, poin bagus ini buat hold XRP ya. XRP Army berita bagus ya, semangat untuk menang, semangat untuk hold, nanti kalau menang cashnya terbang itu barang ya. Jadi kalau yang beli murah ya XRP, kita nggak pusingin ini mau dia tapering mau apa, mau dia dam, biarkan aja nanti tunggu ini ya. Nah yang gua pusing yang nanya kok yang ikut-ikutan nih, yang bukan baru masuk jadi XRP Army yang gua beli noban kok gimana. Nah ini gua yang agak pusing. Lu kalau misalnya udah dam ya lepas dulu, tunggu beres baru beli lah ya, nggak usah ini ya, jangan ikut FOMO gitu ya. Jadi misal nanti kalau apa XRP yang kalian kalau ini yang kalian masuknya udah di harga tinggi, nanti misalnya kalau udah gejala mau koreksi ya udah dilepas aja gitu ya. Nanti tunggu beres lah baru beli lagi, karena nanti kan kasus XRP ini kan di Oktober, tapi ada saya dengar entah benar atau enggak kabarnya, kayaknya ada deal di pertengahan September ini, yang nggak tahu sih benar atau enggak gitu ya. Jadi tetap saya rasa setelah Oktober mungkin ya, setelah Oktober mungkin XRP ini entah November kayak mungkin November ini lagi saya dapat satu November ada satu event juga kayaknya XRP, belum jelas
mungkin di saat itu nanti XRP terbang kali. Setelah dia selesai kasus dengan SEC di Oktober ya, mungkin setelah itu November dia buat event untuk pump coinnya. Gua nggak tahu. Kira-kira ada sedikit gambaran begitu ya. Jadi yang baru jadi XRP Army yang baru ikut, kalau kamu beli XRP-nya kemahalan ya udah nanti XRP naik ada cuan dikit kamu lepas ya kan, nanti tunggu bearish saja baru serok gitu ya. Karena saya rasa kalau ini September dia nggak terlalu gimana, Oktober saya rasa masuk dia masa bearish singkat gitu ya, di situ bisa serok gitu. Oke, jadi segitu aja hari ini saya punya video ya, apa yang udah saya sampaikan itu aja. Saya sekali lagi disclaimer on, saya bukan penasihat finansial kalian ya. Jangan anggap channel ini kayak istilahnya jadi ajang cari togel gitu ya. Hari ini denger koin saya ini langsung harus besok cuan gitu. Kalau nggak cuan udah gua minus. Salah alamat, salah channel kalau yang begitu ya. Karena di sini saya udah jelaskan berkali-kali, misalnya pun saya kasih tahu dia punya coin sempat turun, ya udah hold misal coin ini. Cuma sekarang udah deket-deket nih. Saya agak suruh kalian CL ya udah, kalau rugi 5 sampai 10 CL dulu udah ganti. Karena udah wanti-wanti banyak koin nggak bisa kita main hold long gitu lagi ya. Ya, ini kondisi market yang susah kebaca ya. Kalian boleh lihat YouTuber luar technical analysis yang udah puluhan tahun dia punya ini ya, banyak miss juga dia punya analisa karena pergerakan market kita susah. Kamu mau lihat dia punya chart pun ya, bearish diversion ya kan, begini begitu ya kan, tiba-tiba si paus dia lempar 1 billion dia masukkan ke BTC, langsung satu tiang besar naik hijau ya kan. Nah kalau ada ini bullish divergent bla 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 bla, begitu didam satu balok merah, jadi bukan kita ini ya, mereka yang kontrol. Nah itu aja. Oke, jadi mudah-mudahan bahasa saya yang simple, yang gampang dimengerti, mudah-mudahan kalian bisa paham deh, bisa ngerti gitu ya. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.